Shalom, Bapak Ibu, Saudara, sahabat saksi yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dari kitab Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 11 sampai ayat 19. Saya akan membacakan sampai ayat yang ke-14. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami hamba-Mu akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami faham akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berkaryalah ya Roh Kudus, biarlah firman-Mu menuntun kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat saksi, tema renungan kita hari ini adalah orang kusta disembuhkan oleh Yesus. Apa itu penyakit kusta menurut Alkitab? Dalam pengertian Alkitab, penyakit kusta digambarkan sebagai pembengkakan kulit dengan kerak dan bercak keputihan yang tingkat keparahannya mungkin dinilai dari kedalaman kulit yang terkena. Dalam Alkitab, penyakit kusta banyak disoroti. Dalam hal ini tradisi di Perjanjian Lama, orang yang mengidap penyakit kusta dianggap najis dan tidak layak beribadah kepada Allah, sehingga mereka kemudian dikucilkan dari kehidupan masyarakat. Penderita kusta dianggap najis dan tidak suci. Kondisi yang tidak suci ini dianggap melanggar kehendak Allah, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, "Kuduslah kamu sebab aku kudus." Masyarakat lebih mengkhawatirkan pencemaran daripada penularan ketika bersentuhan dengan penderita kusta. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat saksi yang diberkati Tuhan, bagaimanakah orang kusta diperlakukan pada zaman Tuhan Yesus? Mereka diperlakukan juga sebagai orang buangan. Tidak ada obat untuk penyakit ini yang secara bertahap membuat seseorang cacat dan kehilangan jari tangan, kaki, dan akhirnya anggota-anggota tubuh lainnya. Penderita kusta harus meninggalkan rumah dan keluarga mereka dan tinggal bersama dengan penderita lain di pinggiran kota. Mereka harus mengais-ngais makanan. Bapak, Ibu, Saudara kasih Tuhan, mengapa ke-9 orang kusta itu tidak berterima kasih kepada Yesus? Mungkin ke-9 orang itu akan kembali dan mengucapkan terima kasih kepada Yesus, tetapi ia tidak akan berjalan di samping orang Samaria yang sama-sama sudah disembuhkan. Orang kusta yang ke-10 itu, dialah satu-satunya yang kembali dan bersyukur mengucap terima kasih kepada Tuhan Yesus. Sekarang setelah 9 orang itu disembuhkan dan menjadi bersih dan tahir, dan dia dan mereka 9 orang itu menjadi seorang Yahudi yang baik, ya mereka berpikir mereka tidak akan bergaul dengan seorang asing yang dibenci, yaitu orang Samaria. Jadi Bapak, Ibu, memang penyakit kustanya sembuh, tetapi kesombongan Yahudinya muncul. Lalu pelajaran apa yang kita ambil dari Tuhan Yesus menyembuhkan terhadap orang yang sakit kusta? Melalui kisah ini, Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita
sesungguhnya siapakah Yesus itu. Yesus menyentuh mereka yang tidak tersentuh. Yesus mengasihi mereka yang sering ditolak, ditakuti oleh orang-orang. Pelajaran ini membantu menegaskan bahwa sesungguhnya Yesus lebih dari sekedar manusia. Yesus mampu mentahirkan najisnya kusta. Yesus juga mampu mentahirkan najisnya dosa-dosa kita. Yesus memang berwujud manusia, tetapi sesungguhnya Dia adalah Allah yang datang ke dunia dalam wujud manusia. Sesungguhnya Yesus adalah Sang Penebus dosa. Yesus adalah Sang Juru Selamat. Najisnya kusta disembuhkan oleh Yesus. Najisnya dosa juga ditebus oleh Yesus. Bapak Ibu, dengan demikian kita patut bersyukur sebab kita orang-orang berdosa sudah ditebus, disucikan melalui pengorbanannya di kayu salib, melalui darahnya yang mengalir di bukit Golgota. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kiranya boleh menguatkan iman kami, meneguhkan pengharapan kami akan Engkau, dan menjadi penuntun hidup beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.